أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Allah Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. والكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Barakah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik puasa Tarwiyah maupun puasa Arafah dan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan Nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala atau Duyufur Rahman melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita doakan mudah-mudahan semua kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan yang sempurna dan pulang ke tanah air masing-masing mendapatkan predikat haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang belum berkesempatan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada.
ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sedang Idul Adha yang berbahagia. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syaffat ayat 102. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan adakah juga mereka sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang berbahagia. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyembelih, menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai-nilai takwa dan keikhlasan yang ada di dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah SAW. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk luarmu, harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sehubungan dengan perintah untuk berkorban di atas, maka Rasulullah SAW setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil mewah. Bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, oleh Rasulullah SAW diberi sanksi dengan sabdanya, Man kana lahu sa'atan walam yudhi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sedang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mimbar yang mulia ini kiranya patut disampaikan harapan, mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini dapat menambahkan semangat baru bagi kita, semangat rela berkorban dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat, semangat dalam meningkatkan solidaritas kepada sesama, semangat berkorban dalam menyembelih egoisme pribadi untuk memperkokoh jalinan persaudaraan, keumatan dan kebangsaan, dan juga semangat untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara kafah demi terwujudnya negara yang barokatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Marilah kita akhiri khutbah Idul Adha 1444 Hijriah ini dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa segenap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang banyak, yang dengan rezeki itu kami dapat membantu orang-orang fakir dan miskin, dan dengan rezeki itu pula lah kami akan mampu berkorban dengan harta sebagai syiar ajaran-ajaran-Mu di muka bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin kami jalan yang lurus, yang dapat menghantarkan mereka kepada kearifan dalam mengayomi dan memimpin kami. Selamat berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan meridhoi korban kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minas shuhada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik Sayyid Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahman. Amara bitarahmi wa ja'ala min dalailil iman. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihil mutawaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah
ورسوله الرحمة المهدى والنعمة المسدى وهذه الإنسانية إلى الطريق القويم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكته وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Demikian khutbah Idul Adha pada tanggal 29 Juni. Allah